Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamul malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair wa a'anahum 'alayhi. Allahumma al-khair wa a'inna 'alaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral hadirin hadirat Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah Majelis Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh berkah ini, di malam kedua daripada bulan Sya'ban, kita dikumpulkan Allah di tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ilallah masajiduha. Tempat-tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya Allah. Wa abghadul biqa' ilallah aswaquha. Dan tempat-tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Bu Bapak rahimani rahimakumullah, yang menjadikan masjid itu dicintai Allah bukan dari bangunannya, bukan dari fasilitasnya, bukan dari keindahannya, tetapi menjadi sebab masjid itu dicintai Allah, dirindukan Allah, karena di dalam masjid itulah tempat hamba menghambakan dirinya kepada Allah. Di dalam masjid inilah kita meletakkan kening kita untuk merendahkan diri kita sujud di hadapan Allah. Di dalam masjid ini pula kita menyebut nama Allah. Di dalam masjid ini pula kita meninggalkan semua urusan dunia kita. Di dalam masjid ini kita berharap ampunan Allah. Di dalam masjid ini kita berharap maghfirah, rahmah dan ridha-Nya Allah. Di dalam masjid ini pun kita merasakan tali persaudaraan yang erat sesama umat Islam. Di dalam masjid ini pula kita kadang-kadang teringat dengan dosa dan kita pun mengetuk pintu maghfirahnya Allah dan berkata kepada Allah memohon ampunan dosa. Di masjid ini berapa banyak orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Tidak ada urusan dunia di dalam masjid. Tidak ada urusan politik di dalam masjid. Tidak ada urusan sifat yang melalaikan kita. Tapi semua yang ada dalam masjid adalah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Mau bangunan masjid dari tanah, dari batu, lantai keramik, lantai papan, dari atap, dari bambu, dari apapun, bangunan tersebut Allah tidak melihat bangunannya, tetapi melihat perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Namun memperindah masjidnya Allah, memperkokoh, mempermegah masjidnya Allah dengan tujuan syiar Islam, maka itu sangat dianjurkan dalam syariat Allah. Pasar dibenci bukan pula karena pasar itu dibenci karena bangunannya mal dengan berlantainya, dengan segala fasilitasnya lalu dibenci, bukan. Pasar induk, pasar pagi, pasar macam-macam pasar dibenci Allah bukan karena bangunannya, tapi karena di pasar itu begitu banyak praktek pekerjaan yang dibenci oleh Allah. Tipu menipu banyaknya di pasar, ngurangi timbangan, mutu nomor 1, nomor 3 dibilang nomor 1.
Belum lagi saling hasut, saling dengki. Belum lagi maaf, buka aurat perempuan begitu luar biasa. Maksiat mata pedagang memandang perempuan yang lewat, apalagi yang belanja sama dia, lebih parah lagi. Belum lagi naudzubillah praktek riba. Makanya itu pasar dibenci sama Allah. Tapi terkadang Bapak Ibu kejadian terbalik, apalagi di zaman kita sekarang. Tapi sekali insya Allah di masjid ini nggak ada. Kita yang duduk malam ini nggak melakukannya insya Allah. Ada orang justru ketika duduk di masjid dia bermaksiat kepada Allah. Ini parah. Di masjid maksiat, nggak puas di luar maksiat, di masjid pun masih maksiat. Apalagi zaman sekarang udah ada yang namanya HP Android, Pak. Mau pulang hujan deras, ini duduk itikaf nggak sengaja, bukan sengaja mau itikaf, nggak sengaja itikaf. Nunggu hujan belum selesai. Kalau orang duduk, mungkin bapak-bapak yang udah tua atau orang-orang tua kita dulu, kalau duduk di masjid hujan, yang dilakukan apa? Mikir tasbih, melanjutkan ibadah, atau nyari mushaf, ngambil Quran, baca Quran. Kalau orang sekarang nggak lagi. Kalau sudah yang namanya keadaan seperti itu, kita lakukan justru buka HP. Kadang kita buka urusan dunia, apalagi hari-hari urusan politik. Belum lagi maaf, naudzubillah terkadang ibu kita miris sedih, dan ini fakta yang memang kita dapatkan. Kumpul anak-anak muda duduk di masjid, ketika mau keluar mereka nggak bisa karena hujan, yang mereka buka konten-konten yang naudzubillah diharamkan oleh Allah. Namun sebaliknya di pasar justru ada orang yang ingat sama Allah. Dia duduk di pasar berdagang, dagangnya jujur, nggak ada yang beli putar tasbih. Bahkan insya Allah di Palembang juga ada, nggak ada yang beli buka Quran, buka buku-buku agama, atau dia buka dari ceramah para ulama yang ada disimpan oleh dia punya HP. Ayo kita posisikan kalau bisa, Bu Bapak. Yang pertama jelas, masjid adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan benar-benar fungsi masjid adalah tidak kita masuk ke masjid kecuali keluar bertambah iman kita, bertambah rasa rindu dan kangen kita kepada Allah dan Rasul, bertambah kenyamanan ketenangan batin kita ketika kita masuk dalam masjid. Dan kalau bisa pun kita jadikan pasar, toko, kantor, kebun, dimanapun di situ sumber rezekinya kita, yang casingnya dunia, tapi bisa mengingatkan kita kepada Allah. Bu Bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, jazakallahu khairan jazaa, keluarga besar Yayasan Masjid Al Mustafa, orang tua kita yang mungkin kebetulan tidak bisa hadir pada malam hari ini, Bapak Mulyadi dan semua staf pengurus masjid, kami ucapkan jazakallahu khairan jazaa yang telah memberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Bu Bapak, kumpul model begini sering kita lakukan. Kadang dalam munasabah, dalam event yang kita kenal dengan Maulid Nabi. Sekarang Isra Mi'raj. Enggak lama lagi insya Allah kita kumpul lagi Pak, malam nisfu Sya'ban. Masuk Ramadan, tiap malam kumpul. Terus ada lagi acara di Ramadan, malam nuzulul Quran. 10 terakhir kita kumpul lagi, mama masih berharap dapat malam Lailatul Qadar. Wahakala, itulah kehidupan kita. Yang semua kita lakukan hari ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan syariat Allah. Ngadakan maulidan, ngadakan mi'rajan, ngadakan sedekah ruah. Ini nggak lama lagi sedekah ruah apa? Kadang sampai bingung kita. Satu malam ada 3. Ya, itu boleh kita lakukan. Yang penting tahu landasannya, tahu tujuannya, dan dijalankan dengan sesuai syariat Allah. Kita duduk di masjid. Masa orang duduk di masjid bilang bid'ah? Kita dengerin qasidah, anak-anak kita main hadrah. Masa main hadrah, dengar qasidah, dengar salawat, bid'ah? Barusan dengar ada kita baca Quran. Masa kumpul dengan baca Quran dianggap bid'ah? Sekarang Habib ceramah, masa dengar Habib ceramah dibilang bid'ah? Apalagi alhamdulillah perempuan lagi dipisah. Yang buruknya mana? Nggak ada yang buruk, semuanya indah, semuanya berkah. Bahkan kumpul kita malam hari ini iktikaf.
walaupun cuma itu kan beberapa jam. Menghidupkan syiar Islam. Apalagi kalau di lingkungan kita ada ayam Pak. Alhamdulillah ini dibangun masjid. Mungkin belum ada masjid kemarin sepi ada. Bahkan kita sama-sama warga kan kurang kan kenal. Berkat ada masjid kita dikumpulkan Allah. Rajin berjamaah maka kita akan saling kenal insya Allah. Nah, oleh karena itulah ibu bapak rahimakumullah, Rasulullah diisrakan Allah dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bu bapak hadirin rahimakumullah, ini kejadian sangat luar biasa. Sangat mengagumkan, begitu dahsyat sampai hari ini manusia tak ada yang mampu bahkan untuk menerima dengan akal tentang kejadian Isra Mi'rajnya Rasul. Tapi alhamdulillah kita mampu menerima apa yang terjadi pada diri baginda Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj ini bukan dengan akal tapi dengan iman. Seperti itulah itu yang diucapkan oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy tentang Nabi Muhammad menceritakan dirinya pergi ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, lalu naik ke langit dalam waktu yang begitu singkat. Bukan 1 malam Pak, bukan setengah malam, nggak nyampe 1/4 malam. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab Pak, dalam Al-Quran tadi dibacakan adik kita, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Itu laila beda dengan mana al-laila. Walaupun sama sumbernya kalimat dari laila artinya malam. Tapi kalau al-laila itu sepenuh malam dari maghrib sampai subuh. Tapi kalau al-laila hanya sebagian dari malam. Sebagian dari malam. Bahkan ulama mengatakan berdasarkan sumber hadis Rasulullah, hitungan hanya beberapa menit, nggak nyampe 1 jam. Tapi di alam Rasulullah luar biasa, Pak. Bu, Allah tidak mengatakan aku pindah ke Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak. Tapi Allah katakan subhanalladzi asra. Makna asra diperjalankan. Ini namanya kalau diperjalankan banyak Pak yang didapatkan di jalan itu, banyak yang ditemui di jalan itu, banyak yang dihampiri dalam perjalanan tersebut. Perjalanan rombongan Masjid Al-Mustafa menuju ke Jawa Timur. Perjalanan naik bus Pak, berhentinya di mana, makannya di mana, kunjungan masjid mana, mampir ke pesantren mana, itu namanya perjalanan. Kalau pindah ya naik pesawat, pindah udah nyampe. Nah ini yang kadang-kadang jarang diangkat diceritakan dalam kehidupan kita Pak tentang Isra wal Mi'raj. Karena selama ini Bu, Bapak, yang sering kita dapatkan kalau ada orang menyampaikan tentang Isra Mi'raj begitu simpel, begitu singkat, kalau ditulis cuma 3 baris. Kalau nggak percaya Ibu nanti pulang ke rumah ada cucu mana buku agama pelajaran. Lihat di pelajaran buku agama anak kita Pak, beli sekolah negeri, yang bukan madrasah, bukan pesantren. Di situ cuma dikatakan Isra Mi'raj adalah suatu kejadian yang luar biasa, perjalanan baginda Rasulullah SAW ditemani Jibril mengendarai buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi naik ke langit sampai ketemu dengan Allah, pulang membawa sholat 5 waktu, selesai. Padahal nggak sesimpel itu kejadiannya. Kalau ketemu jabatan sampai jam 10, jam 11, jam 12 nggak selesai. Tapi kita ambil petik beberapa poin saja biar kita mengenal. Bu Bapak, yang namanya perjalanan, apalagi perjalanan ini dilakukan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu beliau pulang dari perjalanan ini Bapak, di pagi hari Ibu, beliau menyampaikan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir semuanya menolak, mengingkari, bahkan mengatakan Nabi Muhammad gila. Kenapa enggak masuk di akal mereka? Kalau Mi'raj, perjalanan urusan langit, mereka orang kafir itu nggak bisa untuk mengingkari Pak, karena mereka nggak punya pengalaman. Kalau Nabi cerita aku semalam ketemu Jibril alaihissalam,
Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu dari Tuhanku, menjelaskan tentang langit itu ada malaikat, tentang surga, tentang neraka. Orang-orang kafir cuma bengong, enggak menerima untuk hati, mengatakan Muhammad pendusta. Tapi ketika Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini orang-orang kafir pada protes, menolak mentah-mentah, bahkan mengatakan Rasulullah pendusta. Rasulullah itu sudah gila. Kenapa? Karena mereka juga mengalami perjalanan, Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi yang mereka rasakan perjalanan itu bukan gampang, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu. Kalau pulang balik PP ini bisa memakan waktu 3 bulan namanya. Sementara Rasulullah itu ketika beliau menyampaikan kepada orang kafir, semalam aku pergi ke Baitul Maqdis, Palestina. Ditambah lagi cerita Nabi naik ke langit. Belum Nabi cerita itu tentang naik ke langit, tentang Mi'raj, baru beliau menyampaikan semalam aku diperjalankan oleh Tuhanku dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Belum Nabi melanjutkan, orang-orang udah pada ribut. Suara ramai, Pak, mau ngibulin Nabi Muhammad. Mereka tertawa, mereka mengatakan Nabi Muhammad kelihatan gilanya, kelihatan bohongnya. Gila kau Muhammad, masa semalam kau pergi ke Masjidil Aqsa Palestina, pagi udah nongol di sini. Nabi Muhammad mengatakan, aku bukan cuma itu, aku juga melakukan perjalanan. Dalam perjalanan itu aku diajak mampir, kata Rasulullah, ke suatu tempat yang mana di situ aku disuruh sholat, dan aku bertanya kepada Jibril, ini tempat apa namanya? Tempat suatu kebun yang luas, banyak pohon kurmanya. Maka Jibril mengatakan ini adalah Bethlehem, Baitullah, tempat dilahirkan Nabi Allah. Jalan lagi aku, kata Rasulullah, naik ke Bukit Tursina, di mana dulu saudaraku Musa dia berbuka dengan Allah. Jalan lagi aku ke Maidan, jalan lagi aku ke Sinensu. Panjang cerita Rasulullah, Pak. Tambah akal orang-orang kafir nggak nerima. Perjalanan itu butuh berbulan-bulan, tapi Rasulullah bisa melakukan dengan bukan satu malam lagi, sebagian malam. Sekarang Bu Bapak, yang menjalankan Nabi itu apa Nabi jalan sendiri atau Allah yang menjalankan? Allah yang menjalankan. Ketika itu Allah dengan kekuatan Allah, dengan kehendak Allah. Jangankan cuma seperti itu, lebih dari situ pun Allah sangat mampu. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Pak, ketika mendengar cerita itu, lalu orang kafir mengatakan, tuh Muhammad udah gila, udah nggak waras, pendusta besar. Dia mengatakan kalau semalam dia pergi ke Masjidil Aqsa Palestina, lupa udah nongol. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Pak? Ya Aba Jahal, wahai Aba Jahal, kalau yang ngomong seperti itu Muhammad, jangankan seperti itu, lebih dari itu aku percaya. Saudara, karena beliau pakai iman, bukan pakai akal, dan dia sudah menyaksikan bagaimana Rasulullah mendapatkan kelebihan yang luar biasa. Ma'asyur ahbab rahimani rahimakumullah, ketika Rasulullah di pagi hari Pak menyampaikan itu, mereka semua mentertawakan Rasulullah, mengatakan Nabi Muhammad pendusta, mengatakan Nabi Muhammad bahkan sudah gila. Subhanallah, Allah pengen menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad ini, Pak. Tiba-tiba ada satu orang dari kalangan orang kafir Quraisy ini pengen lebih menjatuhkan Rasulullah tujuannya, tapi justru dengan itu Allah memenangkan baginda Rasulullah. Datang seorang maju ke depan lalu mengatakan kepada halayak ramai, tenang. Aku pengen membuktikan lebih dalam lagi kalau ini Muhammad memang pendusta, Muhammad pembohong besar. Wahai Muhammad, aku ini hidup bertahun-tahun di Palestina, bahkan aku tinggal di Masjidil Aqsa. Aku tahu benar berapa jumlah pintu Masjidil Aqsa.
berapa jendelanya, berapa tiangnya. Sekarang kalau kau memang semalam ke Masjidil Aqsa, siflana, ceritakan kepada kami, kabarkan kepada kami berapa jumlah pintunya, berapa jumlah tiangnya, berapa jumlah jendelanya. Emang Nabi nyensus jendela? Ini malam ini saja Bu Bapak pas saya pulang ditanya, Beb semalam ke Mustafa, benar berapa Beb jumlah pintunya Beb masjid? Ya nggak bisa jawab saya Pak. Saya tugas saya ceramah, silaturahmi, bukan ngurusin berapa jumlah jendela, berapa jumlah pintu. Apalagi Rasulullah ketika beliau sampai ke Masjidil Aqsa, beliau disambut dengan jumlah ribuan malaikat Allah, arwah para nabi dan rasul. Dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, semua mereka kumpul dan dikumpulkan Allah di Masjidil Aqsa. Untuk di situ Allah menunjukkan kepada semua nabi dan rasul kalau Nabi Muhammad adalah nabi yang paling utama dan yang paling dekat, paling dicintai oleh Allah. Bu Bapak hadirin rahimani rahimakumullah. Nah, begitu orang itu berkata kepada Rasulullah, Allah nggak mau Nabi Muhammad dipermalukan Pak. Ditampakkan Allah di hadapan Nabi Muhammad begitu dengan selengkapnya data yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad tentang Masjidil Aqsa. Masjid itu nampak, lalu Allah tuliskan di situ dengan izin Allah. Nabi Muhammad pun paham berapa jumlah pintu, jendela dan tiang. Maka dijawab oleh Rasulullah, aku tahu wahai saudara, kata Nabi, jumlah pintu sekian, jumlah jendela sekian, jumlah tiangnya sekian. Begitu Nabi menjawab, orang yang ngajar tiba-tiba langsung pucat pasi, ketar-ketir, nunduk bingung, celingak-celinguk. Abu Jahal yang lain lihat, emang kenapa kau begini? Apa kata Pak? Yang dikatakan Muhammad benar. Sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan Muhammad benar. Lalu Nabi Pak udah menang nih, pengen lebih menang lagi. Orang sombong boleh disombongi Pak. Apa kata Rasulullah? Bukan cuma itu. Aku waktu kemarin pulang, kata Rasulullah, aku menyaksikan kelompok pedagang, kawan-kawan kalian, kata Rasulullah, yang kemarin ada di Indonesia, mereka sedang pulang menuju Mekah, dan kuperkirakan mungkin besok sore mereka akan sampai di Mekah. Jumlah ontanya sekian, jumlah keledainya sekian. Di situ ada simpulan disebutkan semua oleh Rasulullah. Ternyata apa yang dikatakan Rasulullah benar Pak. Besok sore mereka sama-sama nungguin. Benar datang kelompok perdagangan tersebut dengan jumlah onta yang sesuai diucapkan Nabi, jumlah keledai sesuai diucapkan Nabi, dan orang-orangnya pun pas, tidak ada yang satu pun nggak ada. Semua yang disebutkan Nabi ada dalam perdagangan tersebut. Bu Bapak rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj ini semua kita tahu, di antara sekian banyak hikmah-hikmah yang bisa kita petik adalah kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Jangan salah Pak, kalau perintah sholat itu sudah ada sebelum Isra Mi'raj. Nabi Muhammad udah sholat dari awal, udah dapat wahyu diperintahkan sholat. Sahabat juga ngikut sholat. Tapi yang namanya perintah sholat 5 waktu dengan nama zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu baru ada lewat peristiwa Isra wal Mi'raj. Jelas insyaallah. Bu Bapak hadirin rahimani rahimakumullah. Ketika Rasulullah bermi'raj, beliau ditunjukkan oleh Allah bermacam-macam bentuk adab yang Allah berikan kepada umat manusia. Di antara yang disaksikan Rasulullah, ada orang Pak yang membenturkan kepalanya ibu ke dinding yang begitu besar dengan sekeras-kerasnya, sampai kepalanya pecah memancarkan darah yang begitu derasnya. Dia pun teriak kesakitan menjerit sampai akhirnya dia jatuh pingsan. Lalu dibangunkan Allah, dibanguskan lagi kepalanya. Lalu apa yang terjadi? Dibenturkan kembali untuk kedua kalinya. Pecah kepalanya, bercucuran darah. Ia pun teriak kesakitan, pingsan, dibangunkan lagi, dibanguskan lagi. Terus dia ulangi.
berhenti. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam, kenapa itu orang, kata Rasulullah kepada Jibril. Maka dijawab oleh Jibril, ibu, wahai Muhammad, itu adalah permisalan, contoh azab yang Allah persiapkan untuk umatmu yang berat kepala mereka untuk sujud kepada Allah. Orang yang malas sholat, orang yang nggak mau sholat, atau sholatnya asal-asalan, itu yang akan didapatkan azab dari Allah. Belum nanti ada azab di kuburan, azab di neraka lain lagi. Nah sekarang Bu Bapak, kita bahas sedikit dalam waktu ini insyaallah sedikit tapi berkah mengenai sholat kita. Sholat itu bukan hanya menyambungkan antara kita dengan Allah, tapi juga menyambungkan kita dengan sesama makhluk Allah, khususon manusia. Hablum minallah, jelas orang namanya aja sholat hadap Allah. Tapi efek positif dari sholat akan muncul kebaikan dan keindahan bermuamalah, bergaul dengan sesama manusia. Inna sholata li dzikri, sesungguhnya sholat yang kalian lakukan untuk ingat aku, kata Allah. Nah, kita sholat ingat Allah, walaupun maaf Pak, banyak nggak ingatnya. Tadi ada yang sholat isya di sini banyak. Ya, kalau boleh nanya Pak, masih ingat nggak surat waktu pertama sama kedua apa yang dibaca? Hah? Mungkin yang ingat cuma 2-3 orang, yang lain nggak ingat, padahal sama-sama dengar. Bahkan kadang-kadang yang berdiri di belakang imam nggak ingat apa yang dibaca imam. Saking badan kita ngadep kiblat, pikiran kita kemana-mana. Bu Bapak hadirin rahimani rahimakumullah. Lalu tujuan sholat Allah jelaskan dalam Al-Quran bukan cuma di zikri, tapi ini yang juga sangat penting harus kita perhatikan Pak. Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat, kalau memang sholat itu benar, maka dipastikan jadi orang soleh, jadi perempuan soleh. Dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Siapa bilang Allah? Yang nyuruh kita sholat Allah, yang ngajari sholat itu Allah. Dan Allah mengatakan kalau kalian sholat, kalian akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang Bu Bapak kita sedikit muhasabah, introspeksi diri kita. Bu Bapak, saya sholat nggak? Sholat baik, 5 waktu jelas, 5 waktu. Bahkan mungkin ada ibu atau bapak yang memang udah rajin di sini istiqomah, semenjak ada ini masjid Beb, saya nggak pernah sholat kecuali di masjid ini 5 waktu berjamaah. Masya Allah. Bukan cuma itu Beb, bawa beli apa dia? Kalau boleh cerita, duha saya 8, witir 11, tahajud nggak pernah absen. Masya Allah. Alangkah bangganya Pak kalau punya istri model begitu. Alangkah bangganya ibu kalau punya suami model begitu. Jangan bangga dulu. Memang wajib kita syukur, bangga. Tapi lihat, suamiku sholatnya banyak, duhanya masya Allah, witirnya juga, bahkan tahajud. Sholat nggak pernah di rumah, kalau berjamaah sholat waktu di masjid nggak pernah terlambat. Gue beli apa dia kerjakan. Tapi masih ada tapinya Pak. Rentenir jalan terus, minjemin duit sama orang beranak. Dan aku tahu pasti lagi dia suka dolim sama karyawan. Dan aku tahu pasti lagi dia paling cepat hasut kalau lihat orang yang dapat nih. Kok bisa dia? Rajin sholat banyak tapi maksiat jangan. Kita nih aja kalau sejauh-jauh subuh sholat nggak? Sholat berjamaah, zuhur juga alhamdulillah, asar maghrib isya selesai. Coba tanya diri kita masing-masing dulu Bapak, terutama kita yang muda-muda. Dari subuh sampai zuhur aja berapa maksiat kita lakukan? Zuhur, nyambung asar berapa maksiat kita kerjakan?
Mungkin kalau selamat maghrib sampai isya Pak, waktunya sempit. Kebetulan dari maghrib sampai isya duduk di masjid. Itu pun terkadang masih maksiat di masjid lagi. Nungguin sholat isya bukan dia zikir, bukan baca Quran. Kita di main HP. Atau menghibah ngobrolin orang. Kalau nggak ngobrolin Pak Anies, ngobrolin Prabowo, kalau ngobrolin Ginanjar, dihibah dengan mah. Ya Allah Pak, kita ngobrolin RT di kampung aja, kalau menghibah minta maafnya susah. Apalagi orang yang di sono. Dosa udah dicatat, urusan nggak maafan di dunia, di akhirat bertuntutan. Bahkan kita sendiri Pak, ada orang justru dengan ketaatan menjadi sombong. Aku merasa paling pintar, paling soleh. Sampai ada orang di satu kampung, dia nggak mau sholat di musola. Kenapa yang penting nggak sholat di musola? Dia kan paham sholat itu bagus di masjid musola. Iya, tapi orang musola sholatnya pada benar. Orang musola sholatnya nggak pada benar. Nah kalau kamu merasa benar kan mereka yang salah. Justru dia lari. Jadi kan sikap yang salah. Boro-boro mau dibenerin. Ya, paling aku nanti dilaprak. Udah suudon. Nah saya enggak, bahkan suudon. Berapa banyak orang yang sholat matanya tetap bermaksiat. Orang sholat mulutnya tetap bermaksiat. Orang sholat telinganya bermaksiat. Orang sholat justru timbul sifat kibir. Orang sholat hasud tetap ada pada dirinya. Bahkan Pak, kita kan sering dengan dagelan cerita anekdot menyedihkan sebetulnya, tapi ini dinisbahkan dengan sholat. Ada orang pergi ke masjid sholat Pak, dari rumah pakai sendal jepit, pulang tinggal sendal jepit, bawa sendal boleh. Pergi pakai sendal jepit, pulang buka sendal boleh. Tadi sebelum ngapain? Sholat. Bu Siti sama Bu Aminah sholat di shop kedua. Begitu baru selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bu Siti langsung bilang sama Bu Aminah, mengkenanya udah 4 hari nggak ganti. Siapa yang bicara? Orang yang di depan. Baru selesai sholat udah menghibah, udah mencaci. Na'udzubillah. Kok ini terjadi? Kita sebagai suami kadang-kadang melalaikan hak anak istri kita. Padahal kita rajin sholat. Istri durhaka sama suami padahal rajin sholat. Ini yang perlu kita koreksi Bapak Ibu hadirin Allah. Kalau Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka pasti bisa dipastikan siapapun yang sholat itu akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenyataannya kita yang sholat, bahkan notabene sholat kita masya Allah banyak rajin, tapi macam-macam maksiat masih kita lakukan. Dagang nipu masih Pak, ngurangin timbangan dia, bahkan na'udzubillah min dzalik, ghafir rahim, putus silaturahmi dari pemilu 2019 sampai hari ini belum nyambung. Yang dibela-bela udah mau turun, yang dibela nggak jadi. Kita masih dulu kalau sholat masya Allah Pak Budi sama Pak Amin duduknya di belakang imam, sholat rajin, wirid rajin, selesai salam-salaman terus sampai indah, begitu mudah. Nah gara-gara dunia politik seperti ini, beda pandangan, beda pendapat, putus hubungan. Bahkan bukan cuma putus hubungan, na'udzubillah, mereka takhos, musuh-musuh. Ingat Bu Bapak, salah satu manusia yang tidak akan diterima sholatnya oleh Allah, rajulan mutakhasiman, kata Rasulullah. 2 orang yang musuh-musuhan, sholat mereka nggak terima Allah. Nah, sekarang gimana caranya biar sholat kita bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Pastikan sholat kita sah. Plus bukan cuma sebatas sah, tapi gobul di sisi Allah. Karena ada orang yang
bisa mencapai ibadah sebatas pada derajat sah menurut syariat, tapi belum gobul di sisi Allah. Yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar itu adik-adik adalah sholat atau ibadah apapun yang gobul. Apa bedanya sah sama gobul? Sah itu di bawah derajat gobul. Orang sah ibadah belum tentu mencapai gobul di sisi Allah. Orang yang gobul bisa dipastikan sah sholatnya di hadapan Allah. Kalau kita tadi melakukan sholat di masjid ini, itu praktek sholat. Sholat itu tidak seperti itu cuma gambaran orang sholat pakai mengkena atau pakai sarung, baju koko, pakai peci dari kiblat, Allahu Akbar. Itu gambaran orang sholat, praktek sholat. Sementara sholat itu di dalamnya banyak macam-macam Pak. Ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada yang membatalkan sholat, ada sunnah sholat, ada makruh sholat. Yang tiga pertama wajib setiap muslim mempelajarinya. Syarat sholat, rukun sholat, dan yang membatalkan sholat. Nah kadang kita nggak perhatian model begini Pak. Dalam arti kata ayyuhal ikhwani rahimakumullah, ibadah apapun itu butuh ilmu. Enggak cuma modal semangat ibadah, ilmu harus dipakai Pak. Kalau kita nggak pakai ilmu merugi. Bukan cuma rugi, kadang-kadang ketimpa dosa. Ini saya contohkan ke ibu bapak, orang ibadah nggak pakai ilmu. Nggak lama lagi bulan Ramadan. Ada seorang katakan namanya si Udin. Ini Udin masya Allah kalau udah Ramadan Pak semangat 45. Sholat pengen di sok depan, belum ada isya udah duduk di depan. Sholat paling semangat. Pada suatu hari dapat undangan, katakanlah rumahnya di sini Pak, mertua ngajak buka bersama, rumah di Pelajojong dekat Pertamina, jalan sejam lebih. Mikir si Udin ini mikir, aku udah datang mertua gitu dipecat, aku datang bilang kakak kalau balik mana terlambat sholat. Akhirnya dia ngobrol sama bininya, ujungnya kak jangan lah kak nanti papa marah. Pergilah sekali nilai juga sebulan sekali puasa tiap hari. Pergi Pak, Bu, Pelajojong sana Pertamina Pak, Komperta. Sampai di sana para maghrib, nyampe ketemu suan sama mertua, bedok makan, begitu makan bisa langsung pengen pulang ya. Dimarahin sama istrinya, Pak, yang bener aja Pak, belum makan, baru takjil, kok langsung pulang nanti papa marah, nanti abah marah kan. Makan dulu, sholat dulu, makan dulu nanti baru pulang. Akhirnya singkat cerita bapak sholat maghrib, habis sholat diajak wirid, setelah wirid baru makan malam. Selesai makan malam ada lagi makan pinggirannya, makan pembuka, makan penutup juga ada. Singkat cerita tinggal setengah jam lagi ada isya, baru dia ada kesempatan pulang. Sementara perjalanan ke sini 1 jam. Bingung dia, waduh gimana bisa gagal aku sholat tarawih di depan. Depan kan dilihat orang, nanti dibilang orang nggak istiqomah kalau nggak datang lagi. Ngebut Pak, bawa motor. Kebetulan habis maghrib agak sepi jalan. Singkat cerita, sampai simpang Patal, terdengar ada isya. Waduh, ada. Gimana? Terus tancap gas lagi. Telepon istrinya sambil jalan, gimana? Masjid udah komat belum? Udah barusan komat. Waduh, lewat Indonesia. Kebut lagi sampai ke sini, subhanallah benar orang selesai sholat isya. Pulang ke rumah, naruh motor, ganti baju, ambil wudhu, pergi ke masjid. Pas masuk pintu masjid, as-sholatul jami'ah, isyarat tentang sholat. Bingung ya Allah, gimana nih? Sekarang orang udah pada mau sholat tarawih, aku belum sholat isya. Mikir sebentar, langsung jadi mufti dia Pak. Yaudah kenapa bingung? Sekarang sholat aja dulu taraweh, nanti selesai taraweh pulang ke rumah baru sholat isya. Kan gampang urusnya, gitu kan? Sholat dulu, selesai sholat taraweh, nanti pulang ke rumah baru sholat isya.
1 juz Quran. Waduh, begitu komat, begitu isyarat as-shalatul jamiah langsung sudah jerit masuk, langsung dapat posat depan Pak. Ketemu temennya, aku kira kau nggak ada. Oh ada, nggak bawa aku lewat. Sholat sudah 23 rakaat apa? Bukan 11. Ya gede pahala yang jelas ibadah dibandingkan 11. Pakai 1 juz Quran lagi. Udah selesai, pulang ke rumah. Sampai di rumah tentang sejadah. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibunya dengar. Udah, kamu sholat apa lagi? Kamu sudah sholat tadi di masjid. Iya mak, tadi aku baru sholat tarawih. Isya belum. Apa kata emaknya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bodoh benar kau ini. Sholat isya kau belum, tarawih sudah kau lakukan. Tidak sah sholat tarawih kau. Karena syarat sahnya sholat tarawih harus sholat isya dulu. Pas dengar ini Pak, langsung lemes dulu sini. Musibah kata sini. Sejam Pak, 123 rakaat belum. Ternyata 0 besar, tidak dapat nilai ibadah sama saya. Kenapa? Karena bodoh. Bapak Ibu minta maaf. Ibadah apapun memang kita dituntut untuk biar gobul harus ikhlas. Kata orang Palembang itu lillahi ta'ala. Ada apa pos sedekah dikit, yang penting lillahi ta'ala. Itu kan sering istilah itu kan. Yang penting ikhlas. Dan ini kejadian lagi. Ada orang sholat Pak, bos sama anak buahnya. Habis kumpul rapat, lalu masuk waktu sholat, isomah istilah kita. Istirahat, sholat, makan. Jadi mereka semua mau sholat. Kebetulan bosnya juga mau sholat. Alhamdulillah. Pas ngambil wudhu berdampingan dengan karyawannya yang anak majelis, sering duduk di majelis, sering dengar ilmu. Begitu wudhu, sang bos ini kebetulan pakai baju lengan panjang, jadi dia digulung sampai ke sikut, ditarik sedikit. Pas ngambil wudhu, takut bajunya basah Pak. Ya takut kenapa? Kena basah. Jadi wudhunya nggak sampai ke sikut, nggak nyampe ke sikut, sikutnya nggak basah. Anak buahnya, karyawannya ngelihat, kan ada dorongan, ya Allah kesian bos ini. Kalau wudhu begini nggak sah, kalau nggak sah soalnya nggak sah, nanti masuk neraka. Akhirnya ditegur Pak, ditegur ibu dengan cara yang indah yang baik. Bapak minta maaf Pak. Ya emang kenapa? Bapak wudhunya kayak kurang sempurna. Loh, emang kenapa? Wudhu saya nggak sempurna itu kenapa? Itu Bapak wudhunya pas cuci tangan, sikutnya nggak basah. Minimal sikut basah, kalau bisa lebih dari sikut Pak. Ah, ribet banget. Yang penting lillahi ta'ala. Jawaban bos Pak. Ribet banget. Yang penting lillahi, nggak bisa itu. Memang semua ibadah harus lillahi ta'ala, ikhlas, tapi syariat jangan dilupakan. Orang sholat Fatihah nggak benar, yang nggak sah walaupun dia berdiri baca 1 juz Quran. Ini penting karena Fatihah contohnya itu adalah rukun sholat fardu, rukun qauli. Kalau salah makhraj, salah panjang pendek, salah satu nggak sah Fatihah. Fatihah nggak sah, sholat tidak sah. Perlu diketahui ibu bapak, ada 5 dalam sholat itu namanya rukun qauli. Pertama takbiratul ihram, kedua bacaan suratul Fatihah, ketiga tahiyat akhir, keempat sholawat dalam tahiyat akhir, yang kelima ucapan salam. Saya contohkan dikit aja Pak, ingat waktu. Berapa banyak kita nggak pernah perhatian tentang suratul Fatihah yang kita baca. Mungkin 80% yang duduk di sini udah bisa hafal Fatihah sebelum bisa baca Quran. Berkat didikan orang tua, ditalkin sampai kita bisa baca Fatihah, bahkan sebelum kita bisa baca Al-Quran. Sekarang selama ini benar nggak bacaan kita? Nanti pulang koreksi. Itu orang-orang sahabat dulu Pak, orang-orang soleh dulu. Itu anak-anak mereka sebelum balik udah dipastikan bacaan sholat udah rapi.
Makanya Rasulullah nyuruh kita mur auladakum bisa perintahkan anak kalian dari umur 7 tahun untuk sholat. Bukan cuma disuruh sholat, tapi diajarkan pelan-pelan bagaimana cara sholat, bagaimana cara baca Fatihah, bagaimana cara rukuk sujud yang sempurna, diajarkan pelan-pelan sampai masuk umur 10 dikencengkan. Kalau males sholatnya nggak mau benar, dipukul dengan pukulan yang mendidik. Takbir Pak, Bu, itu dipelajari di pesantren. Itu kadang-kadang 2 hari pertemuan selesai baru takbiratul ihram saja. Kenapa takbir Beb? Masa mau dipelajari gampang Beb? Takbir, Allahu Akbar, benar. Tapi kalau dalam sholat harus benar-benar benar. Begitu juga nanti pas ucapan salam harus benar. Termasuklah semua yang lima saya ucapkan tadi. Takbir, ada imam saya pernah pengalaman mau sholat di suatu masjid Pak. Begitu saya turun dari kendaraan masuk masjid, komat, imamnya takbir. Tahu kadang rapatkan, luruskan, penuhkan saf yang kosong. Wah ini cakep ini imam nih. Ya imam harus begitu memang. Ya, bahkan imam itu noleh benar kanan kiri lihat orang rapat suruh rapat, nggak lurus suruh lurus. Begitu dia takbir Pak, Allahu Akbar, saya sudah mengangkat tangan nggak jadi Pak, mundur saya cari mesin lain. Emang masalahnya apa Pak? Nah, ini perlu kita belajar. Ada lagi, Allahu Akbar. Ini juga hari saya menjadi sama dia. Kenapa? Salah takbirnya. Allahu Akbar itu salah, nggak boleh dipanjangkan Allah bukan Kalau ada imam Allahu Akbar, itu kalau kita belajar di ilmu qiraat Pak, alif kalau bertemu alif itu bisa digabung jadi satu dipanjangkan. Alif pertama alif istifham namanya. Kalau surah Yasin kita temukan contohnya a'andar tahu, amlan tundir, itu bisa digabung, tapi harus belajar caranya. Bisa dibaca dengan andar tahu. Jadi bukan a'andar tahu, dibaca andar tahu. Alif pertama istifham, artinya adakah atau apakah? Apakah atau adakah kalian? Apakah kalian berikan peringatan atau tidak? Mereka sama saja kata Allah. Nah kalau ada orang yang bilang takbir dari Allahu Akbar, itu seakan-akan dia mengucapkan Allahu Akbar. Artinya apakah Allah Maha Besar? Bukan Allah Maha Besar, tapi apakah Allah Maha? Wah ini fatal. Nggak boleh panjang. Begitupun Allahu Akbar, kok banget. Nggak ada alif, ba ketemu ro langsung Allahu Akbar. Fatihah juga begitu kadang-kadang. Imam cakep, suara imamnya cakep. Bahkan maaf, kita pernah dengar qori Pak. Entah qori ini memang belajar benar-benar tajwid atau cuma modal karena dia punya suara indah. Bacanya begini Pak. Allahu Akbar. Benar takbirnya. Begitu mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emang ada masalah di mana? Masalah. Bismillah kok bismillah. Bismillah bukan bismi. Alham bukan alham. Selama ini Bapak pernah nggak memastikan ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dengan qaf, atau mungkin selama ini justru kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim dengan kaf. Kalau sudah qaf dibaca kaf berarti makhrajnya beda, hurufnya beda, salah Fatihah. Berdiri kita 1000 rakaat salat enggak ada nilai di sisi Allah. Benar kan? Pernah ikut selama ini? Coba sekarang nanti nih dicoba tanpa dibikin-bikin, apa adanya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca sirat dengan shad atau sirat dengan sin. Kalau dibaca dengan saja salah.
Yang lebih banyak lagi salahnya di antara membedakan makhraj huruf dad dengan dal. Ghairil mandu bukan mandu. Itu dal salah. Ghairil mandu dad. Ini anak kita masya Allah cinta Quran. Mereka ada tahsin. Pelajaran tahsin sebelum ngapal disempurnakan dulu makhrajnya, disempurnakan panjang ngerti satu ngerti segala macam. Jangan salah Bapak kalau kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Benar, tapi dibaca ihdinas siratal mustaqim. Udah berapa salah itu? Ghairil maghdub. Dot bukan magdu. Alhamdulillahi rabbil bukan Alhamdulillahi rabbil alamin kok alamin. Maka yuk kita buka nanti Pak di rumah. Di HP ada, di Yasin yang sudah dibagikan ada. Kalau memang buka Quran benar silakan dapatnya dulu. Buka surah Al-Fatihah. Benar nggak bacaan kita dengan apa yang tertera dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Di atas surah ada satu. Alhamdulillahi rabbil bukan Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Itu semua huruf akhir itu antara huruf dengan huruf terakhir itu ada huruf ya-nya. Alhamdulillahi rabbil alamin bukan alamin. Ar-rahmanir rahim itu ya-nya dibuang. Ini baru Fatihah udah banyak pelajaran yang kita pelajari. Siratal ladzi bukan lazi. Siratal ladzina alif amta alaihim lagi. Ada kita nggak perhatian Pak? Siratal ladzina an'amta alaihim alif semua dibaca. Padahal itu alif amta alaihim alaihim bukan alaihim. Ghairil bukan ghairil. Kalau ada ghairil mah bukan ghairil. Magdu bukan magdu. Ghairil maghdubi alaihim walad. Jangan baca walad. Enggak boleh baca panjang itu. Walad ketemu dot dari satu ditekan ditahan. Walad dallin. Ini sering imam Pak, minta maaf di sini coba enggak. Lagi tarawih nanti Pak, semangat. Hari 1 sampai 5 masya Allah ngegas gigi 4 soalnya. Ngebut bacaannya. Begitu akhir surah Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sak masjid amin. Salah apa salah? Salah. Kok pakai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu enggak ada dalam Fatihah. Waladdallin. Itu yang benar. Bukan waladdallin. Ini perlu diperhatikan. Masih banyak lagi Pak. Loncat aja langsung ngurus salam. Assalamualaikum. Selama ini benar enggak? As-salah ada sabdu di atas sin, jangan dibaca tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. As-salah ditekan sabdu di atas sin. As-salah alif lam bukan assalamu. Assalamu bukan assalamu. Satu lagi yang penting yang banyak kita nggak perhatian membedakan huruf alif dengan ain. Itu assalamu bukan a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan a. Kalau salah
biasa. Karena dia rukun yang wajib dilafazkan, wajib benar. Kalau kita gambarkan orang yang salah di akhir sholat, semua kapal berjalan jauh sampai di pelabuhan tenggelam. Assalamu bukan mu'a. Ini contoh beberapa bentuk kesalahan yang sering terjadi, Pak. Mengingat waktu saya bisa jabarkan semuanya. Insya Allah di sini ada majelis taklim, ilmu fikih bisa dibahas. Atau minimal di sini ada adik-adik kita yang belajar ilmu Al-Quran, bisa kita belajar betul atau tidak. Bu Bapak, alhamdulillah. Belum bab wudhunya, belum bab mandi wajibnya, belum kita pun harus paham air yang mana yang boleh digunakan untuk wudhu. Masih banyak orang awam ketika ditanya boleh nggak wudhu pakai air ini? Ya nggak boleh, bukan air minum. Kalau mau kari beda. Teh botol, ini kan air suci mensucikan, cuma identik ini air minum, langsung diproses, nggak boleh untuk air minum. Pernah salah satu perjalanan mereka musafir, ada 3 dus air di mobil, nggak dipakai buat wudhu. Kenapa? Gak usah sholat dulu, kita nggak berdalih. Padahal air itu ada. Bu Bapak hadirin rahimakumullah, begitu panjang cerita tentang sholat. Pernah seorang sahabat datang masuk, Nabi sedang duduk sama yang sahabat lain. Orang itu masuk masjid, dia tahu sholat sunnah tahiyatul masjid kalau masuk masjid. Cakep, semangat ibadah ada. Begitu dia sholat, dilihat sama Nabi. Selesai sholat, Pak, dia pengen gabung sama Rasul, dia mendekat dan ucap salam. Dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi begitu Nabi selesai ucap jawaban salam, Nabi nyambung dengan ucapan sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kata Nabi, kau belum sholat. Dibilang belum sholat, yang punya badan bingung. Kok aku belum sholat? Karena Nabi dia aku sholat. Karena Nabi yang menyuruh mundur ke belakang sholat lagi, ibu. Dilihat aja sama Rasulullah, sahabat juga ikut melihat. Selesai sholat datang ke Nabi, ucap salam pengen gabung. Dijawab salam sama Nabi, dijawab lagi dengan kalimat yang sama, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kau belum sholat kata Nabi. Sampai 3 kali, Pak. Pas 3 kali dia akhirnya sadar ini pasti banyak yang nggak beres sholat. Sampai Nabi nyuruh ulang lagi. Akhirnya dibilang kepada Rasulullah, alimni ya Rasulullah, tolong ajarkan aku ya Rasulullah bagaimana sholat yang baik dan benar. Ternyata Nabi lihat ini orang sholat gerakannya begitu banyak yang membatalkan sholat. Rukunya nggak sempurna, nggak pakai tomak ini. Nah, iktidal baru berdiri belum tomaknya, nah udah sujud belum baru nempel kepala langsung angkat lagi. Jadi sholatnya jauh dari sah. Nah, di sini pentingnya syariat. Belum bab wudhunya ibu, belum bab mandi wajibnya Pak. Ini semua harus dipelajari. Begitu pun bab menutup aurat harus kita pelajari semua. Jadi jangan digampangkan dan perlu kita ketahui ayyuhal mu'minun. Salat inilah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat dari sekian banyak amal ibadah kita. Bapak pernah pergi haji 10 kali. Umroh 100 kali, bangun masjid 15, musola 25, pesantren 30, puasa sunnah yaumul dahr setahun penuh kecuali 5 hari nggak puasa. Bahkan pernah ikut jihad, pernah membunuh 100 orang kafir. Itu luar biasa. Tapi maaf Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dia hafal Quran, dia hafal ribuan hadis. Allah enggak tanya mana hafalan Quran, mana jihad, mana infak sedekahmu, mana puasa. Tidak ibu bapak, Rasulullah bilang yang pertama yang akan dihisab di hadapan Allah pada hari kiamat, Allah akan bertanya mana sholatmu. Sholat dulu yang akan dihisab oleh Allah. Awal min hasbul abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kata Rasulullah, sholatnya kita, bukan puasanya kita, bukan hajinya kita, bukan jihadnya kita, bukan infaknya kita. Kita sedih Pak Bu, kadang-kadang kita gara-gara pekerjaan kita menunda sholat seharusnya tunda
pekerjaan untuk sholat. Bukan sholat yang ditunda untuk bekerja. Kalau sholat nunggu waktu luang, sibuk kerja terus. Ada kesempatan baru sholat. Salah, luangkan waktu untuk sholat, bukan nunggu datang waktu luang baru sholat. Apalagi kalau sudah sholat mencari waktu luang itu Pak, kadang-kadang sholatnya asal-asalan, wudunya asal-asalan. Gimana mau diijabah? Bagaimana bakal sholatnya mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Bu Bapak hadirin rahimani rahimakumullah. Yuk kita perbaiki sholat kita. Pelajari dengan ilmu, dan bukan ilmu sholat itu cuma seperti praktek sholat, tapi banyak syariat yang ada di dalamnya. Kalau sholat kita benar, insya Allah kita pun akan menjadi orang benar. Idza sholat aman sholat sa'il aman. Kalau dia benar sholatnya, maka akan benar semua tingkah perbuatan. Yang pertama dihisab oleh Allah as-sholat. Sekarang Ibu Bapak, begitu gampang kita melalaikan sholat. Bahkan kami saksikan sendiri Pak, menyedihkan. Saudara-saudara kita yang notabene mereka orang miskin, tukang bangunan, bangun masjid, tapi mereka sendiri nggak sholat. Ini tanggung jawab yang dulu mereka kerja itu, jangan lupa. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tukang yang kerja di rumah kita, tukang yang kerja sama kita bangun masjid, usul atau apapun bangunan, ketika jam sholat wajib diingatkan. Sholat apa ya? Sholat zuhur minimal ketika mereka bersama kita. Kalau asar oke lah, mungkin jam 4 pulang, mungkin kita bisa bersangka baik sholatnya tapi zuhur pastikan mereka sholat. Ini musibah di mana-mana Pak. Orang bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, tapi tukangnya nggak sholat. Bikin tablik akbar, pasang tenda 100 unit, yang pasang tenda nggak sholat. Dan satu lagi musibah Ibu Bapak, tolong diingat kalau memang ini terjadi pernah pada kita, yuk cepat tobat, cepat diqadha. Dan setelah ini yuk saling ingat. Seringkali umat Islam di negeri kita Pak meninggalkan sholat kapan? Ketika menikah, ketika kawin. Ingat nggak dulu Ibu waktu ngawinkan anak kita dulu coba sholat nggak di zuhur, lepas. Acara bubar dekat asar, habis acara capek istirahat, mau bongkar make up, apalagi itu perempuan butuh waktu, butuh tukang make up, lewat zuhur asar kecapean, lepas juga sholat. Na'udzubillah min. Sampai hari ini terjadi Pak. Yang menjaga bukan orang baru masuk Islam, nggak paham hukum, orang yang ngerti kalau sholat itu wajib. Maaf, nikah sunnah, sholat wajib. Gimana berharap punya anak keturunan yang soleh dan soleha, dapat cucu yang soleh dan soleha, sementara anak kita nggak sholat di hari pernikahan. Bahkan minta maaf Bapak, bukan cuma anak aku yang nggak sholat, aku sama suamiku pun yang duduk didampingi, mendampingi mereka pun nggak sholat. Karena kita bikin acara macam-macam, bikin make up aja dari subuh kan, akad jam 8, make up harus sudah rapi dari subuh. Tukang make up kadang-kadang keluar dari rumah, saya banyak teman tukang make up, itu suaminya ngantar istri jam 4 subuh, make up dari jam setengah 6, dari jam 5, selesai jam 8 akad nikah, selesai akad nikah nongkrong di Kuadri, di pelaminan, lewat selesai jam 1, foto-foto belum selesai. Belum lagi kalau pakai organ tunggal, Allah bilang ya, sumbangan lagu ini, sumbangan lagu itu. Belum lagi adat kita kadang-kadang tambah cacap-cacapan. Kalau dulu pakai suap-suapan, lewat tuh. Ya Allah, seumur hidup demi Allah ikhwan jangan pernah meninggalkan sholat. Gara-gara dagangan laris, gara-gara sibuk ini sibuk itu, gara-gara pekerjaan, gara-gara rapat kantor, kita singkirkan sholat. Menunda sholat gara-gara pekerjaan jangan pernah terjadi, tapi tunda pekerjaan untuk sholat. Ini banyak kok sampai sekarang. Kali bukan percaya, maaf, mungkin dalam satu bulan pernah hadir pernikahan, kebetulan teman dekat kita, tetangga kita tanya, bukan kita, maaf kata orang Palembang, cerudean, bukan,
untuk memastikan benar nggak kata Habib. Dari 100 mungkin yang menikah Pak, paling 10 yang mengatakan alhamdulillah kami tetap sholat dulu. Tapi kebanyakan nggak sholat. Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, seorang mufti kota Mekah, mazhab Syafi'i, udah wafat 130 tahun yang lalu Pak. Beliau pernah mengatakan, menyimpulkan dari apa yang dia dapatkan dari banyak hadis Rasulullah. Beliau mengatakan, lau hajjajta alaf marrah wa tahawwanta salatan marratan wahidah fa'lam annaka minal khasirin yaumil qiyamah. Seandainya engkau pernah berhaji 1000 kali, ini perumpamaan yang nggak masuk akal, nggak masuk syariat. Karena orang haji setahun paling sekali bisa Pak, nggak bisa 2 kali. Beda dengan cuma saking dibikin mubarak. Kayak contoh ada kita dinasihat oleh kiai, kau berbaktilah sama orang tuamu mumpung masih hidup. Engkau gak bakalan mampu membalas mereka walaupun kau punya gunung emas. Kau infakkan untuk mengganti jasa mereka, kau gak bakalan mampu. Gunung emas dari mana? Cuma sekedar perumpamaan. Walaupun kau punya gunung emas, kau infakkan untuk membalas jasa mereka orang tua, kau gak bakalan mampu. Nah begitu juga ini iman. Seandainya engkau mampu melakukan haji 1000 kali, tapi engkau pernah dalam hidupmu sekali melalaikan sholat, yakinkan pada hari kiamat engkau termasuk kelompok orang yang merugi. Gimana kita haji aja belum? Kalaupun haji baru 2-3 kali barangkali. Sholat berkali-kali kita lalaikan. Gara-gara pekerjaan, gara-gara dagangan, gara-gara kecapean, gara-gara kawin, gara-gara acara. Ingatkan nanti Pak, saudara kita hari Rabu nanti Pak, yang jaga TPS. Ingatkan gantian sip-sipan sholat. Ini kan orang 5, ayo sholat dulu. Ini nggak boleh ditinggal ini. Siapa bilang boleh tinggal? Sholat kau tinggalkan ini. Wallah itu ketekan. Ini kan orang 5 bisa 2 sholat 3 jaga. Kalau nggak bisa 1 sholat gantian, 1 gantian. Jangan sampai nanti mereka gara-gara ini amanat harus dijaga, nggak boleh dilewat. Nanti mereka nggak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ini perlu diingatkan. Bu Bapak ingat, sholat itu nggak gampang udurnya. Nggak bisa berdiri suruh duduk, nggak bisa duduk suruh berbaring. Ada kiblat, nggak bisa berbaring terlentang. Selagi akal masih nyambung, wajib tetap sholat, walaupun tidak memenuhi syarat. Kita di rumah sakit Pak, tertidur tangan pakai infus, pakai oksigen, ibu kepalanya nggak bisa ditutup auratnya, kebetulan lagi ranjang nggak ada kiblat, kebetulan lagi pakai ketater nyambung dengan najis atau pakai pempes, tetap ini orang wajib sholat. Kan nggak sah, ada kencing, nggak ngadep kiblat. Urusan sah tidak sah itu Allah lebih paham dan tahu, kita pun tahu. Dalam hukum syariat sholat seperti ini wajib diqadha, tapi wajib sholat tetap harus dikerjakan. Walaupun tidak ada kiblat tetap sholat, walaupun ada najis tetap sholat, walaupun kita aurat terbuka tetap sholat. Lakukan semampu kita. Begitu Allah karuniakan kita sehat walafiat, diqadha. Kalau pakai begitu ribet, mending nggak usah disolatkan nanti aja dikodok sekalian. Enggak Bapak Ibu. Kalau hari ini kita dalam 1 minggu dengan kondisi seperti itu, sholat nggak nutup aurat, sholat nggak ada kiblat, sholat punya najis, lalu kita diwafatkan Allah, maka Anda tidak akan termasuk kelompok orang yang meninggalkan sholat di hadapan Allah. Tapi kalau kita mengatakan ribet banget nanti aja lah, sekalian dikodok, lalu meninggal terus sempat kodok. Na'udzubillah, kita termasuk kelompok tarikus sholat. Mari Bapak jangan menggampangkan urusan sholat. Dan yuk kita sholat dengan ilmu sehingga sholat kita benar-benar diterima Allah. Lalu ikhlaskan karena Allah. Setiap sholat kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terakhir Pak, yang menjadikan qabul sholat juga adalah, ini selalu saya sampaikan, kesucian
dalam makna halalnya pakaian yang kita pakai untuk sholat. Ini jangan digampangkan. Masalah halal dan haram. Rasul pernah berkata, Ibu, seorang yang sholat menggunakan pakaian yang dia beli dengan harga 10 dirham, dengan bukti 10 dirham, Pak. Namun kata Rasulullah, dari 10 dirham itu ada 1 dirham duit haram. Bukan 9 yang haram, 1 yang haram, 9 halal. Dia beli dengan 10 dirham campuran tersebut untuk beli pakaian sholat, lalu dia sholat menghadap Allah. Apa kata Nabi? Lam yataqabbalu sholatahu. Allah tidak terima sholat hamba tersebut, kata Rasul. Karena pakaian yang dia beli bercampur dengan duit haram. 1 yang haram, 9 yang halal. Ulama berkata mengomentari hadis ini, bagaimana dengan orang yang sholat dengan sepenuh pakaian itu dari duit haram? Minta maaf, kita saling menyampaikan. Jadi sekarang kita lagi ketar-ketir untuk melindungi umat, jangan sampai makan duit haram. Dalam beberapa hari ini akan banyak mengalir duit haram, bahkan udah dari kemarin. Udah tahu lah kita. Ada yang gelarnya sampai dibilang serangan pajak. Serangan zuhur udah ada, Pak. Sekarang terang-terang udah pakai kali-kali. Nah, untuk bilang dari. Bahkan yang miris menyedihkan, Pak. Minta maaf, saya yakin cowok di sini enggak. Kebanyakan di mana-mana kalau yang begini biasanya dititip sama RT. Sama RT. Sekarang sama imam masjid dititipin. Tolong bagiin sama jamaahnya, Pak. Ya Allah. Bu, maaf, minta maaf, Bu. Ini hak kita, harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma modal karena 200.000 perak. 5 tahun kita ikut bermaksiat kepada Allah gara-gara milih orang yang berdosa. 200.000, Pak. 5 tahun berarti setahun berapa? 40.000 itu dapat duit cuma 40.000 itu bagi 12 setahun dapat berapa? Sebulan dapat cuma 3.333 rupiah. Kalau dibagi lagi 30 sehari cuma dapat 111 perak. Buat bayar kencing gitu. Toilet pun nggak laku, Pak. Buat beli makanan nggak bisa. Kita cuma dikasih 111 rupiah oleh mereka yang kasih 200.000, apalagi cuma 50.000, 100.000. Nerima sogokan, nerima suapan ibu bapak memang nggak dosa, tapi masuk neraka. Jadi benar, Nabi kan bilang ar-rasi wal murtasi finnar. Nabi nggak bilang dosa, cuma Nabi bilang yang nyogok sama yang nerima sogokan masuk neraka, kata Rasulullah. Kalau ada terima, dia bilang begini, nah ini hadiah dari bapak pulang, dari paslon nomor sekian. Nanti jangan lupa pilih ya. Wah, siap, pendek bacanya. Saya ambil, udah masuk tuh Rasul Nur tasik. Tapi kalau dia nyuruh kan memilih dia gimana tuh? Dia nyuruh pilih paslon nomor 4. Aku pilih paslon nomor yang lain. Kalau dapat dosa 2. Pertama nerima suap, kedua pengkhianat. Oh gitu, Bet. Kata temanku, ambil 2-nya, pilih yang semaumu. Yang kena 2. Khianat, udah bilang mau siap untuk milih dia, atau itu pilih orang lain. Duit ente ambil. Jadi yang bagus sebenarnya nggak usah diambil duitnya. Tolak dengan cara yang lain. Minta maaf ya, akhi. Karena nggak bisa begini. Insya Allah kalau hati anak memang tertuju kepada si Quran, anak tertusuk dia. Kalau hati anak condong kepada paslon 1, 2, 3, anak pilih pasti. Tapi kalau pakai berlebihan nggak biasa, dosa. Jadi, kalau aku cuma tukang nganterin cuma sama tahun ala beriwan, walau tahun ala beriwan, kena juga, Pak. Itu cuma wasilah. Kena juga, na'udzubillah min. Hati-hati Bu Bapak, jangan kena makan haram. Ibaratnya nanti Allah. Bahkan hati kita pikir kita akan selalu condong untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Ibu bapak selama ini ibu selalu dibeli oleh bapak rezeki yang halal, jungkel balik nyari duit yang halal. Tiba-tiba dapat duit kiriman lewat rasuah. Masuk
ke mulut makan walaupun sesuap nasi. Bisa buktikan, ibu biasa bangun malam tahajud jam 2, malam besok bangun pas adzan subuh baru bangun. Itu lebih dari racun, Pak. Yang ngomong Rasulullah. Rasul mengatakan itu bukan hanya urusan sholat, dalam mendidik kehidupan kita semua. Rasul mengatakan man akal halal atau jawarihu syahmah. Siapa yang makan dari yang halal, mau tidak mau dia akan taat kepada Allah. Mau tidak, walaupun lingkungan bejat, lingkungan buruk, dia akan dijaga oleh Allah. Apalagi kalau dia memang dekat sama ulama. Tapi sebaliknya, naudzubillah, man akalal haram, siapa makan dari yang haram, asad jawarihu sya'am, dia akan bermaksiat kepada Allah. Mau tidak mau. Ini anak dicokokin duit haram, dimasukkan ke pesantren, di pesantren maling, di pesantren apa tanggung teman, disuruh ngapal nggak bisa, suruh ngaji nggak bisa, apa kata tidur. Kenapa? Orang tuanya mencari rezeki yang haram. Tapi kalau Allah berikan rezeki yang halal, maka Allah berikan jaminan itu untuk kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan. Allah tambahkan kepada kita untuk semangat ibadah dengan ilmu, insya Allah. Mari kita memperbaharui, memperbenarkan sholat kita, ibadah kita dalam urusan apapun, terutama sholat, karena itu yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lewat sholat ini kita akan menjadi orang yang soleh dan solehah. Ketika sholat kita benar, ketika sholat kita lakukan dengan ikhlas, ketika sholat kita bawa dengan rizki yang halal yang bersisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan pemilu yang akan kita laksanakan bersama berjalan dengan kondusif, dengan aman, tentram, tidak ada suatu musibah yang besar atau musibah yang kecil menimpa umat ini, perpecahan apalagi sampai permusuhan. Mudah-mudahan Allah munculkan ya Rabb pemimpin-pemimpin yang memiliki rasa takut kepada Allah, baik itu anggota legislatifnya ataupun dari presiden dan wakilnya. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka orang yang memiliki hati yang takut kepada Allah, yang memiliki rahmah kasih sayang kepada umat, dan mudah-mudahan mereka diberikan Allah kekuatan untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala lewat umat yang ada di negeri ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan siapapun yang ada di tempat ini yang memiliki hajat digabulkan hajat oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan susah disenangkan oleh Allah, yang punya hutang mudah-mudahan diberikan jalan Allah untuk melunasi hutang-hutangnya, yang belum menikah mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh dan solehah, yang belum mendapatkan keturunan mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Kita jadikan hamba Allah yang soleh, yang taat kepada Allah, yang kamu dalam sehat walafiat dalam taat, dan selalu ibadah menjadikan ibadah kita kabul di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kelak kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah bi jahi walid khatimah umul husnul khatimah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.